Shalom, anak-anak Tuhan yang dikasihi. Bagaimana kabar kalian di rumah? Puji Tuhan, senang sekali kami rekan tim pelayanan 1 pada saat hari ini bersuka cita karena kita sebentar lagi akan memulai ibadah kita bersama. Sudah lama rasanya kita tidak berjumpa, namun pada hari ini melalui ibadah online ini kita semua bisa saling menyapa satu dengan yang lain. Terutama tujuan kita adalah untuk bersama-sama menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri kita masuk di dalam ibadah kita pada hari ini. Mari ibadah kita akan kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Saya mengajak kita semua untuk masuk dalam saat teduh. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Amsal 18 ayat yang ke-10 tercatat di sana, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa dalam kondisi apapun, bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat yang mampu menopang setiap kegelisahan kita, setiap kekhawatiran kita di tengah dunia yang tidak menentu. Bahkan ketakutan pun dapat diatasi oleh nama Tuhan yang menjadi menara yang kuat yang menolong setiap kita. Amin. Mari kita mau puji Tuhan. Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang hidup, dengan satu pujian, kemanakah kami cari. Mari kita ingani pujian ini karena Tuhan adalah sahabat kita. Allah adalah Tuhan yang kudus, yang hidup, yang berkarya buat orang-orang yang percaya kepada-Nya. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat Tuhan, bahkan seluruh pengabdian. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku.
Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh hikmat, yang penuh dengan kasih, kami datang kepada Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu, kami mohon hikmat Tuhan, memenuhi setiap kami, untuk dapat mengerti, memahami firman Tuhan yang akan kami pelajari, renungkan bersama-sama. Kami mohon Allah Roh Kudus memampukan setiap kami untuk dapat memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan pakai supaya firman-Mu dapat dengan jelas dibentangkan, disampaikan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini kita ambil di dalam kitab Amsal, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, dan jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Ayat yang terakhir, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Tema kita pagi hari ini atau saat ini adalah sekarang dan nanti. Anak-anak, tentu dalam kehidupan kita perlu adanya suatu perubahan. Nah, perubahan yang seperti apa yang dimaksudkan? Perubahan yang dimaksudkan adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, Amsal pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11 hari ini ingin mengajarkan kita bagaimana cara kita, bagaimana pola kita mengubah sesuatu yang dulunya tidak baik menjadi hal yang baik. Tentunya dengan hikmat dan firman Tuhan. Mari pertama-tama kita belajar dulu bagaimana Tuhan mengajar kita. Tuhan tidak pernah setuju dengan orang-orang yang melakukan perbuatan jahat. Namun seringkali kita meragukan kesetiaan Tuhan dan keadilannya. Kita seringkali membandingkan, sepertinya orang jahat hidup lebih sejahtera. Sepertinya orang-orang di luar sana yang melakukan kejahatan hidup lebih makmur daripada kita. Sehingga seringkali kita meragukan pertolongan dan keadilan Tuhan. Tapi ingatkah kita bahwa Tuhan tidak pernah menuntut setiap manusia atau menghendaki manusia hidup di dalam keperdosaan. Yang ia kehendaki adalah hidup yang berubah, yang memuliakan Tuhan. Nah, hari ini anak-anak, hidup yang berubah itu harus diwujudkan dalam sikap perbuatan kita. Pola pikir harus maju, tindakan kita harus terrealisasi, dinyatakan melalui perbuatan kita. Yang pertama-tama, kita harus mengejar hikmat Tuhan. Apa sih hikmat Tuhan? Hikmat Tuhan adalah firman-Nya. Firman-Nya yang menuntun setiap kita, yang menolong setiap kita untuk mampu berubah. Dari yang tadinya kita tidak mengenal kebaikan, ketika kita mempelajari firman Tuhan, maka firman itu mengajar dan mendidik kita. Bahkan Alkitab mengatakan jika kita mencarinya seperti mencari perak, bahkan berusaha menemukannya seperti kita ingin mencari emas, maka kita akan hidup bijaksana di dalamnya. Karena ketika kita belajar dari firman Tuhan, tentu firman Tuhan akan menjadi tolak ukur kebenaran yang mutlak dalam hidup kita. Kita nggak perlu lagi menggunakan perbandingan di luar sana.
Karena tentu di luar sana perbandingan kebenaran tidak akan menjadi 100% benar. Karena sudah tahu jelas pasti yang di luar sana dunia mengatakan yang benar bisa menjadi salah, apalagi yang salah, ya. Dan juga orang yang bersalah bisa dibenarkan. Nah, itu apa? Karena hukum dunia ini tidak murni dan tidak penuh dengan kebaikan. Maka firman Tuhanlah yang menjadi landasan kita bersama. Firman Tuhan di ayatnya yang ke-6 mengatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Allah ingin mengajari kita untuk melakukan hal yang benar, untuk mengubah dari sisi kita yang negatif menjadi sisi yang positif. Yang dulunya kita kasar, seringkali mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak sopan. Tapi Tuhan mendidik kita dengan firman-Nya. Bahkan menganjurkan kita untuk menggunakan bibir mulut lidah kita untuk memberkati banyak orang. Melalui pujian kita kepada mereka, melalui sanjungan kita, melalui penerimaan kita terhadap mereka. Kemudian perlakuan kita juga diperbaiki. Tuhan mengajarkan kita penuh dengan kasih. Ia mendidik kita dan melakukan segala sesuatunya dengan contoh yang nyata. Selama ia hidup dalam dunia ini, ia selalu mengajarkan segala banyak macam kebaikan. Nah, dari situlah tolak ukur kebenaran itu dimulai. Yesus mengajarkan dengan kasih, maka kita pun juga harus melakukan perbuatan kebenaran dengan kasih. Orang di luar sana boleh melakukan kebenaran, tapi apakah itu sesuai dengan kasih Tuhan? Mari, yang benar adalah melakukan tindakan yang benar tetapi sesuai dengan kasih Tuhan. Artinya, kebenaran yang kita lakukan tidak didasari oleh kepentingan pribadi kita. Tapi kebenaran yang kita lakukan adalah kebenaran yang didasari oleh karena kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat mengubah setiap kita. Apa yang dapat kita petik dari firman Tuhan? Firman Tuhan adalah mutlak adanya. Ia adalah sumber kebenaran yang mampu mengubahkan setiap hati kita. Dari yang tidak percaya bisa menjadi percaya. Dari sesuatu yang lemah bisa menjadi kuat. Dari sesuatu yang jatuh bisa terangkat. Tetapi imanilah, firman Tuhan itu berkuasa dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Selamat berubah, firman Tuhan kekal adanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami dengan hikmat-Mu, kami mengerti bahwa Engkau menginginkan setiap kami untuk berubah. Berubah dari hal-hal yang tidak Tuhan inginkan, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Namun seringkali kami gagal karena kami menggunakan konsep kami sendiri. Hari ini kami diingatkan bagaimana kami harus mengejar firman Tuhan, membaca, merenungkannya, supaya firman itu yang dapat mengubah setiap hidup kami. Dan bahkan ketika Allah berbicara dalam hidup kami peka, hati kami peka. Kami dengar-dengaran akan firman-Mu, kami mau melakukannya, karena kami adalah anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa.